Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami melanjutkan doa malam kami. Kami terus menyerahkan dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, sehingga doa malam kami menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah berkumpul bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kali ini saya masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari di Salatiga yang menghendaki penjelasan mengenai sumpah secara Kristiani. Makanya ini sudah bagian yang kelima ya. Judul renungannya adalah Sumpah Menurut Iman Kristiani Part 5 ya, atau bagian kelima. Dan secara khusus saya ingin menjelaskan mengenai kekuatan perkataan. Jadi kalau diberi subjudul ya khusus untuk sore ini judulnya adalah kekuatan perkataan. Nah, mari kita baca lebih dahulu Matius pasal 5 ayat 37, firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini firman Tuhan yang luar biasa, dan ini sebetulnya sangat berkaitan dengan sumpah. Ya, yang kemarin dulu, yang ayat 33 sampai 36 itu sudah kita baca, tapi mungkin ada baiknya kalau kita ulangi ya. Matius pasal 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, kaki Tuhan, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Nah, baru ayat 37. Jika ya, nah ini yang menjadi fokus kita. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, jadi ini sangat erat hubungannya dengan sumpah, saudara. Dan kalau kita melihat di sini, firman Tuhan ini diulangi 2 kali paling tidak di dalam Alkitab, yaitu di Yakobus pasal 5 ayat 12. Perkataannya mirip sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kalau di sana dikatakan supaya kamu jangan terkena hukuman, seperti itu. Nah, saudara, dalam doa malam kali ini mari kita merenungkan mengenai kekuatan perkataan. Jadi kalau kita cermati, dalam bagian ini dinyatakan bahwa orang beriman itu dalam perkataannya, kalau iya harus dikatakan ya, kalau tidak harus dikatakan tidak. Begitu. Jadi orang beriman, murid Tuhan Yesus Kristus, kita yang memiliki iman Kristiani, itu diharapkan dalam perkataan itu jujur, ya ya ya, tidak ya tidak, kan begitu. Nah, ini artinya kejujuran, saudara. Nah, saya pakai istilah, ini nanti akan saya ulang-ulang ya. Saya pakai istilah, orang beriman itu seharusnya perkataannya isinya adalah kebenaran
kejujuran, dan kesungguh-sungguhan. Nah, jadi 3 hal ini saya pakai istilah ini. Setiap orang beriman, itu saudara dan saya yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, yang mengaku sebagai orang Kristen, itu kalau berkata itu isinya ini, kebenaran, kejujuran, dan kesungguh-sungguhan. Nah, di sini dikatakan lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wah, ini kan luar biasa ini. Jadi dalam hal ini mari kita tinjau hubungannya dengan pertanyaan, mengapa perlu janji dan sumpah? Hubungannya itu apa gitu loh. Jika ya harus dikatakan ya, jika tidak harus dikatakan tidak. Jadi jangan kamu bersumpah. Kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, maka sumpah itu diperlukan karena sudah terbiasa orang berkata tidak jujur, tidak benar, dan tidak sungguh-sungguh. Makanya di atas itu masih diperlukan, ya kalau begitu lebih bersungguh-sungguh lagi kalau bersumpah deh, kan begitu. Gitu saya. Nah, tapi kalau kita mencermati dalam kebudayaan manusia itu yang terjadi semacam ini. Tidak benar, tidak jujur, dan tidak sungguh-sungguh. Atau kalau saya menggunakan istilah saya, sembarangan. Jadi lebih banyak manusia yang perkataannya sembarangan daripada yang benar, jujur, dan sungguh-sungguh. Nah itu. Nah, maka lalu diperlukan sumpah, ya. Jadi sebenarnya kalau manusia semuanya, semua manusia itu prinsipnya sama. Kalau berkata itu juga ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Artinya perkataannya, isinya adalah kebenaran, kejujuran, dan kesungguh-sungguhan. Jadi tidak perlu bersumpah toh. Karena sudah pasti semuanya benar, enggak usah pakai sumpah-sumpah segala. Semua yang dinyatakan adalah dipastikan kebenaran, kejujuran, dan kesungguh-sungguhan. Ini nanti saya ulang-ulang, sekali lagi saya katakan. Nah, sayangnya pada masyarakat manusia dan di masyarakat dunia, di pelosok manapun kalau menurut saya, kebenaran dan kejujuran serta kesungguh-sungguhan itu cenderung tidak ada. Cenderung loh ya, ada mungkin 1-2, tapi itu sangat jarang. Ya. Kecenderungannya lihat aja lah, sudah kita lihat saja. Bahkan di forum-forum resmi, bahkan di pengadilan itu belum lama berselang, iya toh, yang kemarin dulu ada seorang saksi yang akhirnya mencabut kesaksiannya. Lu gimana ini? Ini kan berarti plin-plan. Kesaksian yang pertama tidak jujur, lalu kemudian mencabut kesaksiannya. Lu gimana sih ini? Itu artinya sembarangan itu saudaranya. Dan itulah gambaran manusia. Jadi dengan kata lain, manusia itu sudah tidak dapat dipercaya. Semua manusia dianggap culas, ya, kasarannya seperti itu. Nah, culas atau pakai istilah yang lain sembarangan. Nah, maka diperlukan kemudian ada yang lebih sungguh-sungguh, itu harus pakai sumpah. Nah, jadi untuk membedakan yang culas atau yang sembarangan dengan yang tidak, itu diperlukan bahkan sumpah demi Tuhan. Nah, padahal kita yang orang beriman, wah, kamu jangan sampai bersumpah demi Tuhan. Demi langit tidak boleh, demi bumi tidak boleh, demi kota Tuhan tidak boleh, bahkan demi kepalamu sendiri aja tidak boleh. Itu loh. Nah, jadi seharusnya umat Kristiani itu dikenal kalau ya mengatakan ya, kalau tidak mengatakan tidak. Tidak perlu adanya sumpah. Apalagi sumpah demi Tuhan atau demi sesuatu yang lain. Ini sebetulnya karakter atau keberadaan atau eksistensi murid Yesus yang sesungguhnya. Nah itu. Jadi kita hanya merenungkan untuk menjawab pertanyaan tentang sumpah, tapi akhirnya kita mendapati pengertian yang lebih dalam.
Jadi mulai dari pemahaman kita akan sumpah itu sekarang kita pahami bahwa menjadi umat Kristiani, menjadi orang beriman itu tidak sembarangan. Jadi kalau ada saudara yang baru sore hari ini menyadari, yang seringkali mudah sekali mengucapkan sumpah deh, ya ini saya mengatakan yang benar ini, sumpahlah, swear, hati-hati saudara ya, hati-hati. Jadi umat Kristiani itu tidak mudah. Bahkan perkataan kita saja harus bersikap hati-hati. Nah, nanti akan kita renungkan bahwa perkataan orang beriman itu penuh kuasa. Nah, itu. Nah, sampai di sini kita dapat merenungkan bahwa murid Kristus yang benar-benar murid Kristus itu kata-katanya memiliki kuasa. Karena setiap perkataan yang diucapkan oleh orang beriman itu berisi apa tadi? Kebenaran, kejujuran, dan kesungguh-sungguhan. Makanya penuh kuasa. Perkataan itu penuh kuasa. Dalam sejarah suci kita mendapatkan dunia ini diciptakan dengan firman, dunia ini diciptakan dengan kata-kata. Karena itu mari perhatikan kita umat Kristiani, orang beriman, bagaimana dengan kata-kata kita. Jangan mudah mengucapkan kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang sia-sia. Nanti sebetulnya pengajaran mengenai lidah ini saudara ya, atau kata-kata itu yang banyak terdapat di Yakobus pasal 3, nanti di Matius juga ada. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Berarti kita tidak boleh mengucapkan perkataan yang sia-sia. Jadi bobot dari perkataan seorang beriman itu seharusnya memang benar, jujur, dan sungguh-sungguh. Nah, kalau saya sedikit mengajak saudara untuk melihat di Yakobus pasal 3 ayat 11, ya saya jelaskan aja. Nanti kalau saudara membaca mestinya mulai ayat 9 itu saudara ya. Itu di sana ada pengajaran soal lidah atau perkataan. Dikatakan bahwa lidah itu mengucapkan kata-kata, dan kata-kata yang keluar dari ucapan kita, maaf saya berkata dari mulut kita ya, dari ucapan kita, itu diumpamakan seperti mata air. Makanya di Yakobus pasal 3 ayat 11 itu dikatakan di sana dipertanyakan apakah mata air yang mengeluarkan air yang manis itu sekaligus dapat mengeluarkan air yang pahit sekaligus? Tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Nah, makanya mulut orang beriman, perkataan orang beriman atau lidah orang beriman itu harusnya penuh dengan kuasa, karena pernyataannya tidak sembarangan. Nah, sampai di sini mari kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Mengapa sekarang banyak orang beriman yang kata-katanya tidak berkuasa? Padahal seharusnya kalau orang beriman itu, kalau mengucapkan perkataan, berkata menumpangkan tangan dan berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mengusir setan, harusnya setannya pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikrarkan penyakit pergi dan orangnya sembuh, oleh anugerah Tuhan jadi sembuh. Nah, mari kita sambil merenungkan sekarang. Ada banyak orang beriman yang bahkan tidak berani untuk mengikrarkan hal-hal yang baik. Karena apa? Menyadari bahwa masih ada banyak perkataan yang sia-sia yang kita ucapkan. Nah, itu saudara ya. Nah, maka mari mulai sekarang mulai direnungkan. Dari merenungkan soal sumpah ini, sekarang kita disadarkan bahwa perkataan orang beriman itu seharusnya lebih berbobot, semakin berbobot. Nah, ini hanya akan terjadi kalau mulut orang beriman, ucapan orang beriman, lidah orang beriman ketika memuji Tuhan dengan tulus memuji Tuhan,
ketika mengeluarkan hal-hal yang membangun, ya dengan sungguh-sungguh, benar, jujur, memberikan hal-hal yang membangun. Jangan satu ketika dari sumber yang sama memuji Tuhan, tetapi juga dari perkataan lidah yang sama keluar kutuk kepada sesama, keluar sumpah serapah, tidak bisa. Ya, itu yang dikatakan bahwa orang beriman itu pernyataannya, perkataannya harus, saya pakai istilah, kebenaran, kejujuran, dan kesungguh-sungguhan. Jadi ini jelas erat hubungannya dengan sumpah. Kalau orang beriman sudah hidup benar dalam seluruh hati dan ucapannya, kalau hatinya tidak culas, ya hatinya tidak sembarangan, ya ucapannya tidak sembarangan. Karena kata Tuhan Yesus, apa yang ada di hatimu meluap dalam perkataanmu. Ya. Atau perkataanmu itu, apa yang kau katakan itu meluap dari hatimu, begitu kata Tuhan Yesus. Nah, maka firman Tuhan berkata, kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Dengan demikian orang beriman memang tidak perlu mengucapkan sumpah. Karena orang beriman kalau berkata iya, atau sekarang ini akan saya jelaskan besok ini, nanti kalau di depan pengadilan yang diucapkan adalah janji. Janji orang beriman itu sudah sama dengan sumpah. Kita dalami besok, saudara ya. Tapi kali ini mari kita petik nilai, kita ambil nilai yang saya susun dalam sebuah kalimat. Bunyinya begini: sekali lagi orang beriman dilarang bersumpah, dan memang tidak perlu mengucapkan sumpah, sebab janji atau perkataan biasa saja dari orang beriman bobotnya sama dengan sumpah. Mari kita menyadari akan hal ini sehingga hidup kita tidak sembarangan, khususnya dalam mengucapkan sebuah ucapan. Jadi saudara, walaupun saudara tidak perlu bersumpah, tapi dalam soal ucapan-ucapan, mari sekarang mulai menyadari, hati-hati supaya ucapan orang beriman punya kuasa. Sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, dan saudara bersama-sama mari kita belajar untuk bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita menjadi saluran berkat buat orang-orang sekeliling kita. Sekali lagi nilai yang dapat kita ambil sore ini adalah, sekali lagi orang beriman dilarang bersumpah, dan memang tidak perlu mengucapkan sumpah, sebab janji atau perkataan biasa saja dari orang beriman bobotnya sama dengan sumpah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, dan kita juga akan berdoa syafaat dan mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih setiap firman Tuhan ketika kami renungkan memiliki arti yang dalam dan lebar. Dan terima kasih atas pertanyaan Ibu Endah Tri, dan kami renungkan sampai saat ini, ternyata mengenai sumpah itu bukan hanya sekedar sumpah, tapi menyadarkan kami bahwa kami orang-orang beriman, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami harus memiliki kuasa, dan bobot dari perkataan orang beriman harus berbeda dengan dunia ini. Karena itu beri kami kemampuan, kami ingin belajar Tuhan dan meningkatkan hidup kami, sehingga ucapan yang ada dalam mulut kami, melalui lidah kami, melalui ucapan-ucapan yang keluar dari kami, maka dunia dibangun oleh kuasa Tuhan. Banyak orang disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh ucapan kami. Banyak hal-hal positif terjadi, banyak kedamaian tercipta, sejahtera didatangkan oleh ucapan orang-orang beriman. Dijauhkan kami dari ucapan yang merusak, tapi Tuhan membawa kami untuk menjadi agen kebenaran, agen kejujuran, agen kesungguh-sungguhan dari Tuhan, kekudusan dari Tuhan untuk dunia sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Dan sekarang kami terus menyerahkan supaya tuntasnya jawaban pertanyaan dari penanya ini Tuhan yang menolong melalui pimpinan Roh Kudus, sehingga kami semakin diberkati. Terima kasih. Kami izinkan
Sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, tetap kami menyerahkan supaya Tuhan memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami, dan juga kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami yang berada di tempat yang berbeda. Tuhan memberkati kota di mana kami tinggal dan lingkungannya, sehingga kami ada dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang akan kami panjatkan dalam doa ini, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan, kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami anak Alek Giyohano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna, bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tapi yang bersama-sama sangat berharap kepada Tuhan. Kami mengandalkan bahwa ketekunan doa kami diperhitungkan oleh Tuhan, dan juga kesatuan hati kami dalam berdoa diperhitungkan oleh Tuhan. Kami percayakan terus Tuhan yang menolong kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Si Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtor ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menjawab doa, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, setiap hari kami boleh melanjutkan pelayanan kami, hidup kami, dalam kami menyelesaikan pekerjaan kami, mata pencaharian kami. Kami mohon semuanya baik onsite maupun online, Tuhan yang menolong, memimpin, sehingga semuanya dapat kami kerjakan dengan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap hari Tuhan menambah-nambahkan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri, optimisme, antusiasme bersama dengan Tuhan, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk meraih kemenangan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami terus beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 6 sore atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi yang dilaksanakan jam 5 waktu Indonesia Barat, jam 5 pagi, saudara. Kami mengundang Bapak Ibu saudara dapat menikmati berkat bersama dengan kami semua yang setia mengikuti doa pagi maupun doa malam. Dan kami tetap mengharapkan dukungan, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.